Jemaat Bahtera, siapkanlah hatimu untuk menerima firman Allah. Bapa di surga, pada jemaat Bahtera, pada khusus dan pada umumnya jemaat simpatisan bersama dengan para undangan. Pada tanggal 24 Juli 2020, ulang tahun Gereja Bahtera ini pertama kali kami adakan pada hari ini. Tibalah saatnya kami mau mendengar suara Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu dipakai oleh kuasa Allah yang tempat yang maha tinggi melalui kuasa Roh Kudus pakai hamba-Mu. Supaya hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat Bahtera. Umat Tuhan yang siap, kami sudah siap untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Happy birthday Bahtera Wadio. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi doa pembukaan itu ketua kelas sudah berdoa firman. Tadi doa syafaat juga itu Bapak Gogoya sudah doa firman. Hampir-hampir tadi firman Tuhan, tidak usah berdoa sudah tidak apa-apa. Bapak Miagoni dekat saja, saya tarik dia berdoa. Haleluya. Orang Kimi itu kuat berdoa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya 6 bulan lewat terus di samping jalan menuju Anugerah Topo. Karena saya gembala di Topo Anugerah. Hari ini Tuhan bilang jangan kau lewat. Kau singgah di sini dulu. Amin. Puji Tuhan. Tapi hari ini Bapak Gembala bayar utang. Kenapa bayar utang? Karena peresmian gereja kemarin saya tidak diundang. Jadi hari ini Bapak Gembala jemaat bayar utang, saya berdiri di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Mendirikan gereja menghasilkan buah-buah. Itu tema kita. Puji Tuhan, kita baca satu bagian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Injil Yohanes 15 ayat 16. Sekali lagi. Injil Yohanes 15 ayat 16. Kita baca sama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, telah menetapkan kamu. Kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, tujuan Allah menciptakan kita, menebus kita dalam pengorbanan anak Yesus Kristus. Dia pilih kita, dia panggil kita. Ialah tujuannya supaya kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah ini apa artinya? Nanti kita kesimpulannya ke situ. Puji Tuhan. Menghasilkan buah apa artinya? Dalam terjemahan bahasa Alkitab ini banyak terjemahan. Ya, ada banyak terjemahan. Jadi saya baca satu terjemahan saja, itu terjemahan sederhana Indonesia. Yang kita gunakan ini terjemahan baru. Tapi yang saya baca di sini Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi muridku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu, dan itulah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu pergi ke ladangku. Pergi ke ladangku, ladang Tuhan, untuk menghasilkan banyak buah rohani, dan apa yang kamu hasilkan itu akan bertahan selama-lamanya.
Jadi tadi kalau di terjemahan yang kita baca pertama itu hanya menetapkan kamu pergi. Pergi ke mana tidak tahu. Tapi terjemahan yang saya baca tadi bilang pergi ke ladang Tuhan. Maka hal ini akan cocok sekali dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian sudah menguding, ladang sudah menguning, pekerja sedikit. Tuhan panggil gereja, dirikan gereja, bangun gereja supaya gereja pergi menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Dalam basic biblical Greek, seorang teolog namanya Mons, dia terjemahkan kata buah dari kata karpos Yunani itu artinya sebagai bisa buah, bisa hasil, bisa panen, atau bisa tuaian. Sama dengan apa yang Yesus katakan tadi. Ketika dia keliling kampung-kampung, kota-kota, banyak orang yang terlantar seperti domba tidak bergembala. Melihat mereka semua itu, Yesus berkata begini, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Itu sebabnya dia memilih 12 murid. Setelah itu 70 murid, 120 murid, seterusnya sampai hari ini. Supaya gereja pergi menuai jiwa bagi Tuhan. Amin. Cocok sekali juga dengan apa yang Hagelbert katakan. Hagelbert ini seorang tokoh Alkitab, teolog, penerjemah. Nanti kalau baca di Sabda itu tafsiran-tafsiran, salah satunya itu Hagelbert. Dia katakan begini, buah artinya hasil penginjilan sedunia. Orang-orang yang percaya kepada Injil dan menjadi murid Tuhan, itulah buah yang kita hasilkan. Itu berarti sekali lagi Yohanes 15 ayat 16, Yesus bilang begini, bukan kamu pilih saya, tapi saya pilih kamu, saya selamatkan kamu, saya tebus kamu, saya muridkan kamu, saya ajar kamu, selesai kamu pergi menghasilkan buah. Artinya apa? Pergi cari jiwa untuk Tuhan. Mendirikan gereja, menghasilkan buah-buah. Buah apa yang hari ini kita sebagai gereja Tuhan perlu hasilkan untuk dapat membawa jiwa bagi Allah? Buah apa? Ada 3 buah. Yang hari ini saya khotbah topikal. Saya paling jarang sekali khotbah topikal. Saya biasanya khotbah tekstual atau ekspositori. Artinya perikop itu yang saya kupas di situ. Tapi ini spesial. Karena Bapak Pendeta maaf ya tidak kasih ayat juga. Jadi bilang cari sendiri. Jadi sudah sesuaikan. Puji Tuhan. Buah apa yang perlu gereja Tuhan hasilkan untuk dapat membawa jiwa bagi Allah? Yang pertama, Matius 3 ayat 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis khotbah di Sungai Yordan. Hai, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Semua orang datang berbondong-bondong berbaris untuk dibaptis di Sungai Yordan. Dan di situ Tuhan katakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ayat 7. Datang kepada dia mau dibaptis, dia bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang bilang kamu akan luput dari murka Allah? Walaupun kamu keturunan Abraham, kamu akan dihukum kalau kamu tidak bertobat. Itu sebabnya dia katakan, bertobatlah. Hasilkanlah buah dari pertobatan itu. Berarti hal pertama, supaya bisa bawa jiwa bagi Allah, hal pertama ialah menghasilkan buah pertobatan. Gereja harus menghasilkan buah pertobatan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal ini cocok dengan 2 Korintus 9 ayat 11. Dibilang bawa buah kebenaran. Filipi 1 ayat 11 buah kebenaran. Yakobus 2 ayat 17-18 buah kebenaran. Artinya menghasilkan buah pertobatan sama dengan menghasilkan buah kebenaran. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus kuterimalah. Perubahan ajaib jadilah pada kita. Ada perubahan. Dulu saya suka mencuri, sekarang saya tidak mencuri lagi. Amin. Tapi gereja minta maaf, kami hamba Tuhan juga banyak curi-curi Tuhan punya jadi. Apalagi umat Tuhan. Ini kita kini besar ini hidup dari persembahan jemaat, salah satu perpuluhan. Jemaat kasih ke gereja, gereja kasih ke klasis kasih ke sinode begitu. Sinode turunkan ke penginjilan dan seterusnya. Tapi kami juga hamba Tuhan masih banyak yang mencuri-mencuri tapi pintar khotbah seperti saya ini. Khotbah besar tapi kelakuan itu. Tapi jemaat Batar semua itu orang yang rajin beri perpuluhan, tidak mencuri. Amin. Pendeta bagaimana? Haleluya. Puji Tuhan. Dulu saya mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Bertobat. Dulu saya suka maki. Sedikit-sedikit anjing, babi, semua kebun binatang keluar.
Sekarang tidak lagi. Manusia yang Tuhan ciptakan berharga, kenapa kau bilang anjing? Berubah, bertobat, mulut bertobat, tadi tangan bertobat. Pikiran-pikiran yang duniawi semua jahat, bertobat. Pikiran itu yang di atas, yang surga punya. Jangan pikirkan dunia yang akan binasa, pikirkan surga yang di atas, yang di mana Yesus ada, kita duduk. Ya, duduk di sana, kita pikir dia. Dulu saya bersinah, bercabul, percabulan persinahan. Sudah punya istri tapi sudah gemuk jadi. Saya mau cari yang masih belum gemuk. Istri sudah tua jadi saya mau cari yang muda-muda. Kalau dulu ada begitu, bertobat tinggalkan. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 1 sampai surga. Maut yang memisahkan. Bukan 1 tambah 1 kalau masalah 2, 3, 4 tidak ada. Bertobat. Amin. Dan seterusnya. Ada buah-buah pertobatan kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, ada satu hamba Tuhan dari Pegunungan Bintang, Tolikara ya, Pegunungan Bintang. Itu dia, orang itu dulu dia yang bawa togel ke Pegunungan Bintang. Dia cerita saya jadi. Kesaksian dalam ibadah kita sama-sama. Bapak tahu ya? Ya, Bapak Pendeta, ini Bapak Pendeta dari GBGP kan? Bukan, yang di belakang Bapak ya. Ya, Bapak hormat. Ya, amakan ya. Dia cerita begini, itu dia Pegunungan Bintang, dia yang bawa togel ke atas. Satu hari itu bisa puluhan juta dia dapat dari togel. Kemudian dia itu biasanya orang suruh dia cari perempuan-perempuan perawan. Bos-bos minta perempuan perawan. Satu orang bayar 20 juta, 30 juta. Nanti dia kasih perempuan itu 5 juta, dia ambil semua yang lain. Setelah itu dia juga minum minuman mabuk. Dan seterusnya, istrinya 5 orang, kawin terus. Satu kali dia mimpi begini, ada satu orang yang pegang pancing ini, tanduk besar begini, pegang pancing, begitu. Baru waktu dia mabuk, pancing begini satu kali, lipat dia dengan botol-botol minuman satu kali, buang dalam api di sebelah. Waktu dia istri 2, 3, ikat dengan satu kali, 2 istri semua. Masuk api sebelah. Semua rokok juga sama. Dia merokok, ikat rokok, buang sebelah semua. Dia takut. Tuhan bilang kalau kau tidak bertobat, binasa. Upah dosa apa? Maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Yesus datang tebus kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada satu majelis bilang begini, kalau kau tidak bawa 1 jiwa, kau tidak bisa masuk surga. Baru bagaimana? Ini kita sudah bawa jiwa atau belum? Minimal jiwa kita sendiri kita bawa. Mungkin kita susah bawa orang lain masuk surga. Kita sendiri harus bawa jiwa kita. Kalau tidak bawa 1 jiwa, tidak bisa masuk surga. Anak bungsu itu hilang dari hadirat Allah Bapa. Dia senang-senang ikut dunia. Akhirnya kelaparan, makanan babi banyak, makanan manusia tidak ada. Menderita sakit. Susah. Dia ingat Bapak, ada banyak makanan, hamba-hamba saja makan enak, saya menderita. Dia bertobat, biar saya sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapak, saya pulang. Waktu dia pulang, Bapak tidak buang. Akhirnya acara pesta besar, kakak yang sulung datang. Kenapa itu dia? Anak jalanan kenapa bikin pesta? Saya anak di rumah kenapa tidak bikin pesta? Tapi bapaknya bilang begini, kau tenang. Adikmu hilang dulu, sekarang sudah temukan kembali. Adikmu mati dulu, sekarang sudah hidup kembali. 1 jiwa diselamatkan, surga penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi mau gereja berbuah, bawa jiwa bagi Tuhan. Hal pertama itu ialah kita harus hasilkan buah pertobatan. Artinya kita semua bertobat dulu. Kimi itu gereja pertobatan. Tapi sekarang saya lihat, tidak bisa bedakan lagi mana kimi, mana bukan. Tahun 70-an itu luar biasa. Kimi itu hebat. Kuasa Tuhan luar biasa. Laki-laki jalan sebelah, perempuan jalan sebelah, tidak bisa ketemu. Sekarang laki-laki di mana, perempuan di mana, tidak bisa tahu lagi. Tidak bisa bedakan. Kimi, kalau lihat orang merokok itu bukan orang kimi, tapi sekarang mungkin kimi juga ada di situ. Minum semua, luar biasa. Kalau kita mau hasilkan buah bawa jiwa bagi Tuhan, hal pertama mari kita hasilkan buah pertobatan dalam gereja kita, pribadi kita, keluarga kita, hasilkan buah pertobatan. Ini hal yang penting. Yang kedua, Kolose 1 ayat 10, Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan,
kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang pertama menghasilkan buah pertobatan, yang kedua menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Ya, menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Pendeta Rick Warren katakan, hidup ini penugasan. Tuhan taruh kita di dunia ini, ada tugas dari Tuhan. Kita kerjakan. Pendeta Latu Mahina yang 2 bulan kemarin meninggal, lagunya orang sering nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Tuhan kasih hidup kita di tengah-tengah dunia. Ada pekerjaan kita kerja untuk Tuhan. James Blake dalam Kemenangan Iman 200 kalau zaman ini lalu ayat 3 katakan, harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Hidup kerja sampai malam gelap datang, kita berhenti kerja. Sampai hidup ini berakhir baru kita berhenti kerja. Masih hidup siang terang kita kerja bagi Tuhan. Paulus katakan, apapun juga, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, kerjakan dalam dunia ini, kerjakanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hari ini, kalau kita mau bawa jiwa bagi Allah kita, bagi Tuhan kita, ialah kita harus menghasilkan buah-buah pekerjaan dalam pengertian, kita setia, jujur, bertanggung jawab penuh dalam pekerjaan kita, dan kerjakan pekerjaan kita sampai berhasil. Kalau kita mau bawa buah untuk Tuhan, bawa jiwa untuk Tuhan dalam pengertian buah tadi, maka kita perlu hasilkan buah-buah pekerjaan dalam hidup kita. Jadi tadi Alkitab katakan apapun yang kamu buat. Saya pendeta, ada majelis, ada pemuda, ada komisi ini itu, ada kosor dan seterusnya. Kemudian saya bapak, suami, saya ibu, saya mama, saya mertua, saya anak mantu. Di situ Tuhan tuntut kita untuk beri hasil yang terbaik dari pekerjaan kita. Kemarin waktu Presiden kunjungan terakhir, Jokowi terakhir kunjungan ke Nabire. Jalan lubang-lubang semua sudah tutup. Jalan-jalan yang rumput kiri kanan babat semua. Nabire yang kotor, sampah penuh, bersih semua. Karena Jokowi mau datang. Ahmad Yuryanto itu juru bicara COVID-19 RI. Dia bekerja 140 hari. Kemarin dia baru pensiun, orang lain ganti dia. Tadi malam wawancara Metro TV, tanya dia, apakah sudah merasa lega? Karena dia punya jabatan sebagai jubir itu, jubir COVID itu sudah berhenti, orang lain ganti. Dia kembali, dia punya jabatan di Dirjen di Kementerian Kesehatan. Orang bilang, sudah berhenti jadi sudah tenang kah? Sudah senang kah? Yang televisi tanya dia. Dia bilang begini, saya tidak berpikir tenang atau tidak tenang, karena itu masih bagian tugas saya. Karena dia di bagian penyakit menular Kementerian Kesehatan. Sama dengan nanti dia tangani juga barang itu. Sehingga dia katakan begini, saya sebagai jubir itu tugas yang negara berikan. Dan karena negara berikan saya tugas itu kehormatan bagi saya dan saya kerja yang terbaik. Pemerintah kasih tugas kehormatan. Dia bilang saya kerja yang terbaik. Lega, tidak lega atau apa itu saya tidak berpikir. Yang saya pikir saya kerja yang terbaik untuk negara yang percayakan tugas. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apapun kapasitas kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pemerintahan, dalam masyarakat, semua kapasitas itu pemberian dari Tuhan Allah kita. Tugas dari Tuhan Allah kita. Itu berarti tidak boleh kerja setengah-setengah hati. Minta maaf, kami gereja Kimi ini, pabrik hamba Tuhan itu sekitar Nabire sampai Timika sana ada berapa kampus, sampai Walter Pos Jayapura, belum STP, STA, SMTK lagi sekarang. Pabrik hamba Tuhan banyak, tapi kami di gereja ini kekurangan hamba Tuhan. Di Wanggar berapa Bapak Klasis? 8, sudah mulai. Dulu 1 tidak ada, 2 tidak ada, sekarang 8 tidak ada. Nabire saya pusing. Tahun 2 tahun yang lalu, 6 bulan saya gembala Lagari 3, tidak ada gembala. Setiap hari lari Lagari. Setelah cari-cari gembala, bukan tidak ada. Banyak hamba Tuhan sekolah teologi tamatan, tapi mau tumpuk di kota. Cari mimbar yang besar seperti Bapak Bagau punya begini, saya mau rampas. Saya mau ambil.
supaya uang juga besar. Oh, keangkuhan kesombongan juga besar. Wah, jemaat besar, orang bangga-bangga saya. Bukan tidak ada, banyak hamba Tuhan tapi tidak mau pergi. Setelah itu guru pensiun dari Hitadipa. Guru pensiun. Bapak PK. Akhirnya saya tempatkan di sana, dia mau jadi. Kamu yang teologi tidak mau. Ya sudah, majelis siapa yang mau saya tempatkan di sana. Ya, jabatan status sekolah teologi tidak terlalu penting. Walaupun secara aturan gereja begitu. Tapi saya tempatkan siapa yang mau melayani. Akhirnya saya bebas di sana, dia sudah gembala 6 bulan. Tahun ini sampai 6 bulan pertama saya ada di, tahun lalu sampai 6 bulan, yang kedua saya di Anugerah Topo. Sampai April kemarin baru saya tempatkan salah satu. Ya, koordinator penginjilan, saya bilang kau di sana dulu, tahan dulu sudah. Ya, sementara di situ. Ya, saya nama dengan Pigom ini, tapi dia agak tinggi. Ya, begitu. Jadi, mau melayani siapa? Melayani perut? Melayani manusia? Melayani organisasi? Melayani siapa? Kalau melayani Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada pos yang kosong. Ini panggilan Tuhan bagi kita sebagai hamba Tuhan, dipertanyakan, betul hamba Tuhan atau tidak. Sama juga, mama jangan lari ke tinggal rumah kalau ada masalah. Bertahan dan menang. Ada masalah keluarga, jangan lari. Ada masalah pekerjaan, jangan lari. Ada masalah pelayan, jangan lari. Bertahan dan menang. Mahkota menanti. Paulus bilang, saya sampai garis akhir. Saya pelihara iman, saya menang. Mahkota sedia, bukan saya, tapi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Visi jemaat, bahtera pertama. Jemaat yang setia sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Saya sudah baca kemarin. Saya sudah foto juga, saya bicara sekarang. Yang kedua, jemaat yang menang sampai masuk surga. Amin. Berarti mari kerja baik-baik. Tanggung jawab kita, talenta kita, karunia kita, Tuhan beri itu. Ingat baik. 5 talenta diberkati, 2 talenta diberkati, 1 talenta tidak mau kerja. Kecil sekali. Kenapa dia besar-besar, saya yang kecil-kecil? Dia sembunyi talenta. Dapat pukulan habis. Ada api yang menanti, tidak mau kerja. Harus hasilkan buah. Pohon ara itu Tuhan kutuk dia karena tidak mau buah. Tidak mau kerja, ada hasil. Karena tantangan masalah dia tidak berbuah. Terkutuklah engkau. Tidak akan berbuah dari sekarang. Kembali pohon sudah kering. Harus kita berbuah. Tanggung jawab apa saja berbuah. Tidak ada yang mulus-mulus. Tantangan pasti ada. Maju terus, maju terus, maju terus. Tuhan ada menopang kita, menolong kita. Jangan kekuatan kita mau jalani. Tuhan tolong kita, Roh Kudus ada, mampukan kita jalan dalam pelayanan. Saya datang di Papua ikut transmigrasi. Tahun 96 ikut transmigrasi di Lagare 4. Saya orang transmigrasi. 2 bulan di atas pendeta Blegur almarhum bilang kau ke kota sekolah karena saya lari naik kelas 3. Naik kelas 3 SMA saya lari ke sini. Dan teman-teman ajak-ajak lari sedikit ke sini. Saya kerja di rumahnya beliau. Kita tidak pernah kenal walaupun satu suku. Tapi tidak kenal. Marga lain, bahasa juga lain walaupun satu suku. Saya tinggal itu pertama di kandang babi. Sama-sama di belakang di kandang babi. Kandang babi sampai akhirnya beliau punya tempat tidur juga saya kuasai di situ. Karena beliau lihat, wah anak ini dia kerja baik, dia jujur, dia setia. Sampai tempat tidur juga saya urus. Saya pernah kerja di perusahaan di Nabire. Mulai dari angkat kayu yang satu tumpuk besar, 3 orang dengan anak Mambramo 2. Di salah satu perusahaan kayu di sini. Percobaan 3 bulan, setelah itu baru jadi pegawai tetap. Tapi karena sekolah teologi, kuliah saya lanjut, saya tinggalkan. Tapi sekarang saya khotbah di situ sebagai gembala. Setiap hari Senin ibadah dulu baru kerja. Saya di gereja Kimi mulai dari kostor. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu karena saya ini lahir di gereja lain, di kampung di Kupang sana. Lahir sebagai anggota gereja lain. Tapi lahir dalam kerajaan sorga Allah itu di gereja Kimi yang melahirkan saya. Karena saya terima Yesus dan dibaptis di gereja Kimi. Jadi saya tidak bisa lupa gereja Kimi. Itu mama yang melahirkan saya masuk kerajaan sorga. Saya mulai kerja dari kostor Bapak Ibu. Itu kamar mandi di belakang kotor sekali. Saya kerja itu, kotoran manusia sudah berapa. Itu saya bersihkan semua, bersihkan. Menyapu gereja, sampai sekarang juga saya masih menyapu gereja. Saya masih kerja. Tidak ada yang bilang, oh itu yang mulia, ini tidak mulia, ini hina. Pekerjaan Tuhan semua mulia. Semua sama, dapat upah. Kerja. Dari kostor sampai sekarang saya ketua klasis. Mengucap syukur. Karena jerih payah kita tidak sia-sia.
Tantangan, masalah, persoalan pasti ada. Maju terus, Tuhan tidak pernah buta. Manusia bisa buta lupa kita, tapi Tuhan tidak. Karena ini kita melayani dia bertanggung jawab. Karena itu kalau kita mau bawa jiwa bagi Tuhan, hasilkan buah yang baik dalam pekerjaan. Matius 5 ayat 13, 16, garam dan terang. Garam dunia, terang dunia. Ayat 16 katakan, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita kerja tidak baik, itu orang kutuk kita, orang marah kita, orang bilang biar dia mati cepat. Apalagi orang mau kenal Tuhan lewat kita tidak bisa. Bilang orang Kristen, bilang hamba Tuhan, bilang pendeta, bilang majelis, kelakuan. Orang tidak mau lihat kita, apalagi kita bicara nama Tuhan. Berhenti bicara nama Tuhan, stop, tidak usah. Kita kerja tidak benar baru kita mau bicara nama Tuhan, orang tidak mau dengar kita. Kita mau bawa jiwa bagi Tuhan, itu kerja baik. Tidak usah kita bilang, ikut Tuhan. Mereka lihat kita kerja baik. Mereka sudah senang. Itu Naaman itu panglima tentara Aram yang sakit kusta. Pergi ke Samaria. Ketemu Nabi Elisa baru. Elisa bilang, pergi sungai Yordan tenggelam 7 kali. Dia marah-marah. Kau datang doakan saya sembuh. Kenapa kau perintahkan saya air kotor di sana? Di Damsik sana, di sana negara saya air yang jernih-jernih. Dia marah. Tapi dia punya prajurit datang bilang, panglima, itu tidak berat. Kau pergi tenggelam 7 kali saja, bro. Pergi saja coba. 1 kali, 2 kali, 7 kali dia sembuh. Datang begini bilang, Nabi Elisa, kau mau emas berapa banyak? Saya ada bawa. Raja sudah utus saya, emas kekayaan saya bawa. Kau mau berapa? Elisa bilang, tidak ada. Pulanglah. Dia bilang begitu. Kalau begitu, dia bilang, mulai sekarang saya menyembah Yahweh Elohim Israel. Saya tidak menyembah lagi ilah-ilah Allah yang disembah di negeri Aram sana. Sekarang ini saya mau sembah Allah. Karena Allah kasih kemurahan. Cuma-cuma saya disembuhkan dari kutuk sakit kusta. Saya diselamatkan, saya ditolong. Berarti hari ini dia Allah Israel, itu Allah saya. Dia katakan begini. Tapi Nabi, saya panglima biasa mengawal raja. Jadi raja biasa masuk kuil untuk berdoa. Saya akan dampingi dia, tapi hati saya tidak lagi sembah Baal itu. Hati saya sembah Allah Israel. Karena bekerja tulus, jujur, benar, baik. Akhirnya bawa orang ketemu Tuhan, bawa orang senang Tuhan, bawa orang memuliakan Tuhan, bawa orang masuk surga lewat kita kerja baik. Bapak kerja baik bisa bawa anak mama dan anak-anak masuk surga. Tapi kalau tidak baik, anak-anak jalanan banyak. Mama juga cari jalan sendiri. Mari belajar dari Nuh yang bangun bahtera seperti bahtera di sini. Satu keluarga semua selamat dari murka Allah. Kita baik itu berarti kita bawa keluarga kita, teman-teman kita, orang lain. Kita bawa untuk mereka juga dapat anugerah keselamatan dari Tuhan cuma-cuma. Ini hal penting bagi kita sebagai anak Tuhan hari ini. Jadi mama-mama, kok kerja sebagai mama, kok sedang melayani Tuhan. Masalah datang, senyum saja, hadapi saja. Berdoa menangis sama Tuhan. Jangan curhat dengan orang lain. Nanti mereka bilang, saya juga punya masalah, baru kau datang lagi bicara. Bicara sama Tuhan, dia siap tolong kita. Amin. Masalah bagian hidup kita, jangan mundur. Maju terus, Tuhan ada sertamu. Sabar dalam kesesakan. Sabar sobatku, sabar, maju terus. Sampai tiba di rumah Bapak itu baru tenang, aman, damai. Saya lagi dalam dunia, masalah pekerjaan itu pasti ada di mana-mana. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita untuk selamatkan kita dalam kehidupan kita. Yang ketiga terakhir, buah pertobatan, buah pekerjaan. Yang ketiga, buah roh. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 19 mulai, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang ketiga, menghasilkan buah roh. Buah roh ini bicara tentang karakter Allah atau sifat Allah atau tabiat Allah. Itu bicara buah roh ini. Jadi kalau kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, maka akan hasilkan buah roh ini dalam hidup kita. Yang bertentangan dengan buah kedagingan, perbuatan daging. Daging jelas tidak dapat tempat di surga. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi roh memimpin kita kepada hidup yang kekal. Akan bawa kita masuk ke surga. Itu nanti orang bilang firman Tuhan pesawat Allah. Roh Kudus juga itu pesawat Allah. Terbangkan kita sama-sama masuk ke surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, dalam dunia ada 3 jenis sifat, tabiat, karakter manusia. Yang pertama, manusia iblis. Manusia iblis itu yang bagaimana? Itu yang membalas kebaikan dengan kejahatan, itu manusia iblis. Itu surga itu apa yang kurang? Itu saja iblis melawan Allah. Semua sudah baik dia terima, tapi dia bikin jahat dengan Allah, lawan berontak lagi, itu iblis. Orang yang balas baik dengan kejahatan, itu manusia iblis. Yang kedua, manusia manusiawi. Ya, manusia manusiawi. Manusiawi itu kau baik saya baik, kau jahat saya jahat. Kau baik saya baik, kau jahat saya jahat. Itu manusia manusiawi. Itu manusia begitu. Yang ketiga, manusia ilahi. Manusia ilahi ini yang memiliki karakter yang kita baca tadi, buah-buah roh. Manusia yang bersifat Allah, berkarakter Allah, berkarakter Yesus, berkarakter Roh Kudus, itu manusia ilahi. Manusia ilahi itu biar kau jahat saya tetap baik. Biar kau maki saya memberkati. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus bilang begini, hukum Taurat boleh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tangan patah, leher putus, nyawa ganti nyawa. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi barang siapa yang menganiaya kamu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti sifat Allah ini kalau kita miliki, berarti kita akan bawa jiwa ke surga. Kita akan bawa jiwa ke surga. Jiwa kita, jiwa orang lain. Yesus itu, kalau mau balas jahat dengan jahat, kita manusia binasa semua. Tapi di atas kayu salib, ketika dia sudah dimaki, dipukul, hancur-hancuran. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah anak Allah, anak tunggal Allah Yesus. Dan kita anak-anak Allah karena percaya kepada Yesus, maka kita juga perlu memiliki sifat Allah. Karena kita bukan hanya orang Moni saja, bukan orang Dani saja, bukan orang Me saja, bukan orang Papua saja. Tapi ketika memiliki sifat-sifat Allah, kita orang surga, kita warga kerajaan surga. Negeri kita di sana. Dunia besok kita bisa pulang ke Homeo, Hitadipa tadi di sana. Tapi dunia ini pasti berlalu. Kita pulang bukan ke Homeo, ke Paniai, ke mana. Tapi sekali waktu kita pulang ke surga. Rumah Bapa yang senang. Itu sebabnya perlu dari sekarang miliki sifat ilahi. Karena apa yang ikat di bumi, ikat di surga. Apa yang lepas di bumi, lepas di surga. Dunia, sifat manusiawi tinggalkan. Sifat iblis tinggalkan. Sifat Allah pegang, ikat kita bawa ke surga. Ada satu penjahat 19 tahun keluar masuk penjara di Amerika. 19 tahun keluar masuk penjara, masuk keluar. Penjahat, perampok, pembunuh. Jadi di Amerika orang tidak mau terima dia lagi. Orang bilang, penjahat, pembunuh, perampok. Datang kita tinggal di sini dekat-dekat kita, berarti kita nanti nyawa bisa melayang. Bisa bahaya. Semua orang tolak dia. Ada satu pastor yang bernama Pastor Mirel. Pastor Mirel ini, dia bilang, mari sudah, di sini ada tempat untukmu. Kalau di rumah Bapak banyak tempat, kenapa di rumah saya tidak ada tempat untukmu? Mari datang. Dia datang, tinggal di situ. Lalu pastor bilang begini, namanya itu Jen Valjen. Jen, ini anggap rumahmu sendiri. Makan kau makan, minum kau minum, tidur kau tidur, ini kau punya rumah. Begini, sudah makan sama-sama, minum sama-sama, tinggal tenang. Malam tidur, pastor tidur, pendeta tidur. Oh, dia ambil karung besar,
Dia ambil karung besar, baru pendeta punya barang-barang berharga semua, perak, emas di situ yang ada. Dia isi karung, baru dia jalan. Jam 1 malam dia keluar. Begini, polisi patroli ketemu di tengah jalan. Ini dia, orang ini tidak, semua orang kenal karena masuk penjara terus. Hei, kau dari mana? Malam-malam kau bikin apa? Akhirnya tangkap dia. Lalu jam 3 sampai di pastor punya rumah, kasih bangun. Pastor bangun kaget. Kenapa? Ini dia curi barang-barang pastor ini, kita tangkap. Tadi dia sudah mengaku. Baru pastor bilang begini, itu saya kasih dia. Saya sudah bilang tuh, rumah ini kau punya. Makan minum kau, kita makan sama-sama, kau tinggal, rumah ini kau punya. Jadi itu dia punya, dia mau bawa tidak apa-apa. Tambah lagi, pastor kasih tambah lagi barang-barang berharga. Emas kasih, ini kasih lagi, kau bawa. Aduh, dia menangis. Dia bilang tempat lain saya dapat pukul baru sudah masuk penjara lagi, tapi tempat ini aduh luar biasa kasih Tuhan, bahaya. Dia bertobat dan dia jadi hamba Tuhan. Penjara 19 tahun tidak merubah orang, tidak mendidik orang. Tidak bisa. Hanya orang yang punya karakter ilahi saja yang bisa merubah orang dalam mendidik orang, dalam menolong orang. Tuhan mau kita punya karakter ilahi supaya kita bisa bawa jiwa bagi Tuhan. Sebagaimana Yesus bawa jiwa, Roh Kudus bawa jiwa. Gereja sampai hari ini gereja di mana-mana, maka hari ini gereja pun bersama Roh Kudus dan Yesus, Injil firman Allah, bawa jiwa bagi Tuhan. Ini hal yang penting. Terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Papua ini pagar semua sudah hancur. Pintu-pintu juga sudah lepas semua. Celah terlalu banyak di Papua hari ini. Saya cerita dulu. Di Karangmulia ada satu bapak, orang Papua. Dia pegawai negeri. Rumah besar, halaman juga besar, pinggir jalan. Ada pendatang satu yang minta izin, Bapak bisakah saya bikin rumah kecil, kios di sebelah situ, ujung situ saya sewa. Bisa. Dia bikin rumah papan sebetan itu kecil di pinggir jalan situ, di pinggir. Dia jualan pisang goreng dan semua. Bapak ini hari-hari makan pisang goreng. Dia catat. Akhirnya utang besar. Hutang besar sampai akhirnya sudah hitung-hitung. Kalau begitu sudah kau ambil tanah ini baru. Akhirnya semua sampai rumah juga dia ambil. Rumah besar, tanah besar dia ambil semua. Ada seorang hamba Tuhan tulis buku, itu judulnya itu Dasar-dasar Gereja Sel. Dari Amerika, nanti lihat di situ. Di halaman 23 dia katakan begini. Kita ini, gereja ini harus buka toko surga di halaman neraka. Sekali lagi, gereja harus buka toko di halaman neraka, toko surga, toko hidup, toko keselamatan di halaman neraka. Kalau tidak, maka neraka sudah buka, dia punya jualan di halaman surga, banyak orang di surga sudah pindah ke neraka lagi. Papua ini orang kenal itu tanah Injil, tapi sekarang juga sudah mulai gelap-gelap. Pintu sudah hancur, pintu-pintu rohani juga sudah hancur. Sudah orang masuk dengan agamanya, budayanya, kepercayaannya semua. Hari ini Papua sudah penuh. Dan tawaran saman, tantangan saman hari ini luar biasa. Di kalangan kita saja minta maaf. Perang suku saja itu iblis pakai. Bawa kita dari surga pergi ke neraka. Benci orang, bunuh orang, tidak tempat di surga, tidak ada. Perang suku saja itu, iblis pakai cara itu, untuk sekarang kita sudah masuk surga, tapi mau pindahkan kita lagi ke neraka. Sekarang lagi, masalah otonomi jilid 2 dan otsus jilid 2 dan referendum, itu juga sementara satu pihak, kelompok ada di situ. Satu kelompok ada di sini. Orang-orang yang untung itu mau jilid 2. Orang-orang yang rugi-rugi, kami rugi-rugi, kami korban mati banyak ini. Tulang-tulang banyak di tanah Papua ini. Kami tidak mau lagi jilid, kami mau merdeka saja. Di tengah-tengah juga itu akan ada korban juga di situ. Belum lagi masalah togel ini. Itu Pasar Karang itu, terminal pedalaman itu Pasar Karang tapi pindah mau ke Wonorejo situ. Terminal belum jadi, hari-hari masyarakat penuh. Bikin apa di sana? Main judi. Lorong-lorong di mana-mana. Judi togel terlalu banyak sekarang. Judi terlalu banyak sekarang. Hamba Tuhan tadi yang bawa togel ke Pegunungan Bintang. Itu setelah dia bertobat, dia mau tutup togel di Pegunungan Bintang.
Orang-orang bilang begini, kau suruh tutup apa? Ini kami dapat uang dari sini, persembahkan di gereja ini. Kami bangun gereja ini, kami makan di sini. Kami hidup karena togel, kenapa kau mau tutup? Kenapa kau mau tutup togel? Saya bilang di hamba, tanya mereka, sebelum togel datang mereka mati kah? Sebelum togel datang itu mereka tidak punya uang kah? Ini hanya tipu daya iblis saja. Togel itu enam besar itu. Naga besar sedang buka mulut, sudah datang. Wah, itu togel itu. Di belakang itu enam, ular naga besar sedang mau telan orang, jiwa-jiwa. Belum lagi anak-anak kita sekarang itu, narkoba, miras, aibon. Satu kali ada ojek gonceng istri saya karena pendatang. Mereka lewat di tempat-tempat di mana anak-anak mabuk baru ada isap aibon. Orang bilang begini, oh ini calon penghuni neraka. Ini Mas Ojek bilang begitu. Mama bilang begini, istri saya bilang begini, ya Bapak kita doakan toh supaya mereka juga bertobat, mereka juga bisa hidup baik. Orang bilang, mereka sudah begitu tidak bisa berubah lagi. Togel jalan terus, aibon jalan terus, miras jalan terus, itu tidak bisa berubah lagi. Lalu dia katakan begini, Ibu, kalau mereka baik itu nanti kita setengah mati cari kerja. Biar mereka kacau-kacau begitu supaya kita yang kerja. Kita yang hidup di Papua ini kita bisa kerja, bisa dapat ini, dapat itu. Dia tidak tahu yang dia gonceng ini ibu pendeta ini. Akhirnya mereka punya niat jahat juga terbongkar. Ini pintu rusak jadi anak-anak kita sekarang hilang semua. Ya, jadi anak-anak pemberontak. Akhir zaman ini anak-anak pemberontak banyak. Ini juga salah satu masalah yang kita hadapi, tantangan sekarang ini. Yang bisa bawa jiwa keluar dari surga ke neraka lagi. Belum masalah politik, partai ini, partai itu, besok pilkada nabire lagi. Mama bapak cerai gara-gara partai politik lagi. Neraka di tengah-tengah. Ada surga lagi tapi neraka juga datang dalam rumah. Gara-gara partai politik. Itu om saya, itu adik saya, itu mama saya. Satu lagi bapak bilang, itu yang satu juga saya punya. Akhirnya politik juga datang. Partai-partai semua itu. Kristen tidak ada partai. Yang ada partai-partai Islam semua dan kepentingan-kepentingan mereka. Jadi semua di sana. Ada banyak masalah persoalan yang sementara kita gumuli hari-hari ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, barang-barang tadi ini nanti seperti Bapak tadi. Bapak tadi yang izinkan hanya bangun rumah pondok kecil jualan, akhirnya dia tidak jual apa-apa, yang jual sebelah, dia tidak bikin apa-apa, nikmati, akhirnya kehilangan rumah dan tanah, rumah besar. Kita gereja hari ini, kalau kita tidak jual buah-buah tadi, tawarkan bagi dunia di mana kita ada. Kita harus selamat, keluarga harus selamat, gereja masyarakat harus selamat. Kita tidak jual buah-buah tadi tawar. Oh, iblis sedang buka toko besar hari ini di mana-mana. Baru kita lipat tangan saja, berarti besok-besok ini orang bisa bawa kita. Buktinya sekarang, Walesi itu sudah kita punya. Itu Kimi punya, Walesi. Tapi gara-gara sabun saja, 3.000 orang, kepala suku 3.000 orang, satu kali tinggalkan Tuhan, tinggalkan Injil. Gara-gara sabun saja. Sekarang anak-anak kita ribuan bawa keluar Papua, sekolah di orang punya pesantren-pesantren di sana. Orang jual terus, orang tawar, iblis tawar terus, ini itu, jabatan okultisme, dapat mau sembuh, mari ke sini, mau jabatan, mari ke sini, kau bawa kayu ini, minyak ini, kain ini, kau. Orang jualan, iblis jualan sana, banyak sekali dia tawarkan. Tapi kita gereja bagaimana? Kita mau lipat tangan nonton, kita juga harus jual. Ya, hamba Tuhan tadi bilang, kita harus buka toko penyelamatan di halaman neraka. Neraka sudah masuk sekarang dalam gereja juga. Buktinya apa? Politik dunia juga masuk gereja. Bisa. Masalah keluarga di belakang sana masuk gereja. Ini juga bahaya. Semua barang-barang dunia sedang masuk gereja, mau hancurkan gereja. Gereja bikin apa? Kita harus tutup pintu-pintu celah dan mulai tawarkan lagi. Buah-buah pertobatan tawarkan. Dia mau coba kita. Dia sudah bertobat, tidak bisa lagi untuk mencuri lagi, maki-maki lagi. Tidak bisa. Dia mau tawar-tawar, tidak bisa. Kita juga mau jual. Dia punya pekerjaan bagus, baru kita mau tawar-tawar apa, tidak bisa. Dia punya sifat ini, Allah semua, Roh Kudus semua, firman semua. Kita mau tawar apa, tidak bisa. Akhirnya dia bertobat, dia ikut kita. Jadi kalau kita tidak menangkan dunia bagi Allah, dunia menangkan kita bagi iblis. Jadi sekarang mari mendirikan gereja, menghasilkan buah-buah. Hari ini kita semua ambil komitmen. Kalau tadi saya ikuti sejarah gereja itu, kemungkinan mulai tahun 77. Sudah mulai sekolah minggu orang Moni di Maranatha.
Setelah itu 78 minta rekomendasi, tahun 80 dan seterusnya. Jadi kalau ukur-ukur sudah 40 tahun lebih, 42 tahun. Ya, tapi hari ini baru pertama kali rayakan, mengucap syukur, tidak apa-apa, semua baik. Semua ada waktunya. Dalam dunia kita atur. Ya, tapi ingat bahwa dunia tidak selama-lamanya ada. Kita hanya sementara ada. Bersyukur di Wadio sini, Tuhan taruh gereja besar di sini. Ya, bukan kamu yang pilih gereja ini ada di sini. Bukan kamu yang mau tempatkan gereja ini ada di sini. Tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus pilih Bahtera harus ada di sini. Gereja harus ada di sini karena jiwa-jiwa di sini berharga. Mari jemaat Bahtera, satukan barisan. Pendeta jangan jalan sendiri. Majelis jangan jalan sendiri. Panitia ini jangan jalan sendiri. Kerja sama karena Tuhan tidak cari. Oh, kau makan berapa? Ada pesta berapa babi yang kau makan dan seterusnya. Tuhan cari berapa jiwa yang kita bawa, gereja bawa. Itu sebabnya hari ini mari kita komitmen di usia yang mungkin baru pertama rayakan tapi 40 tahun lebih ini. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jaga gereja kita. Tawarkan buah bagi di halaman neraka sana. Kita mungkin bisa pergi. Kenapa orang hanya teriak-teriak togel angka-angka bisa? Kita bisa pergi baca ayat Alkitab di sana, kenapa tidak bisa? Kita bisa pergi nyanyi kemenangan iman, pujian penyembahan di sana, kenapa tidak bisa? Orang lain kerja mereka sedang panen buah dari neraka untuk bawa ke surga. Kita tidak kerja, kita rugi. Orang bisa bawa kita lagi pergi. Itu sebabnya mulai bangun gereja ini besar, luar biasa. Mari kita bawa banyak jiwa untuk Tuhan. Ya, intan-intanan permata guna tajuk sultanku. Untuk kemuliaan Tuhan kita bawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Jadi ingat baik, Papua ini pintu-pintu sudah rusak, pagar-pagar sudah rusak. Siapa yang mau tolong lagi? Siapa yang mau tolong kita? Gerejalah yang bisa pertahanan terakhir sekarang, gereja dan keluarga. Hancur keluarga, hancur gereja. Siapa yang mau jaga Papua lagi? Negeri kita lagi? Tidak ada. Mulai Bahtera ini kita pintu-pintu semua yang rusak perbaiki. Ada iri hati, ada masalah, ada itu barang biasa pelayanan. Tinggalkan semua, dunia punya. Itu sifat dunia, tinggalkan. Sekarang mengampuni, besar hati, besar jiwa, besar roh. Kerja. Jangan lihat manusia saya kecewa. Lihat pendeta saya kecewa, lihat majelis saya kecewa. Lihat Tuhan yang mati bagi kita, bagi gerejanya, bagi dunia ini. Pandang dia, ikut dia. Setia sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang. Bawa jiwa bagi Tuhan. Itu tugas kita gereja hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Pigomi Yulianus berdoa untuk firman, bisa maju ke depan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jadilah mama yang baik, papa yang baik, gembala yang baik, majelis yang baik, pendeta yang baik, pemuda yang baik, anak-anak yang baik. Hasilkanlah buah bagi kerajaan Allah. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Serahkan hidup bagi Tuhan. Amin. Ini hidup kami. Ini tanggung jawab kami. Ini tugas kami. Ini pekerjaan kami. Pakailah kami Tuhan. Pakailah umat-Mu. Pakailah jemaat-Mu. Haleluya. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus sudah jadi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi. Kepada hamba Tuhan silakan. Terpujilah nama Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Waktunya kami sudah memuji menyembah Tuhan. Waktunya Tuhan Engkau sudah berbicara lewat hamba Tuhan yang Tuhan utus, pilih dan panggil pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat lawatan firman yang Engkau sudah salurkan lewat hamba Tuhan. Umat Tuhan, ajarlah kami semua umat-Mu ini yang telah Engkau panggil dengan maksud untuk menghasilkan buah di bumi ini. Baik itu buah